Dr. Yuyun Yunita, MPDI. Di sini saya mengambil tema mengenai pengertian nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci terakhir yang sudah umum di kalangan umat muslim. Al-Quran juga sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman baginya dan umatnya. Jadi adapun beberapa pengertian sendiri dari Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa lafaz, makna dan susunannya, dan ternukil secara mutawatir. Jadi maksudnya yaitu segala wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya berupa lafaz, makna, dan susunannya. Lalu ternukil secara mutawatir. Maksudnya yaitu bahwa Al-Quran sudah ternukil atau dikutip oleh sekelompok orang yang mustahil atau beberapa orang yang sudah berencana untuk berdusta dalam menukilkan Al-Quran. Lalu yang kedua itu ada nama-nama Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu yang sering ditemukan itu ada 4 nama. Yang pertama Al-Quran itu sendiri, lalu yang kedua ada Alkitab, yang ketiga Ad-Dzikr, lalu yang keempat ada Al-Furqan. Yang pertama Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21 yang artinya seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Jadi perumpamaan tersebut itu dibuat agar manusia itu berpikir bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu nama yang paling masyhur. Lalu yang kedua itu ada Alkitab. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud dari Alkitab itu sendiri yaitu kumpulan surat dan ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi secara berangsur-angsur dinukil oleh dari generasi ke generasi yang bersepakat untuk mendustakan Al-Quran dalam bentuk hafalan dan juga tulisan. Lalu yang ketiga itu ada Ad-Dzikr. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ad-Dzikr sendiri diartikan sebagai sebuah kondisi di mana pada jiwa seseorang yang mampu mengingat ma'rifatnya sendiri. Lalu yang keempat itu ada Al-Furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat pertama yang artinya maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Furqan sendiri itu berarti sesuatu yang berfungsi memisahkan antara sesuatu dan lainnya. Adapun sifat-sifat Al-Quran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu Ahsana ma unzila yang artinya sebaik-baiknya firman yang diturunkan. Lalu yang kedua ada Busyra, kabar gembira. Lalu yang ketiga ada Basyair atau kebenaran. Yang keempat ada Baligh atau cukup. Lalu yang terakhir ada Bayyinah atau menjelaskan kebenarannya. Jadi dari beberapa sifat tersebut itu memiliki penjelasan tersendiri. Yang pertama, ahsana ma unzila. Jadi sifat tersebut itu dimuat pada ayat Al-Quran apabila ada yang membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga telah membimbing manusia kepada jalan yang merealisasikan dalam hal kepercayaan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua itu ada Busyra. Busyra adalah salah satu sifat dari Al-Quran yang memiliki arti berita menggembirakan. Sifat tersebut membawa berita gembira tentang surga, berbagai kenikmatan, dan memberi kebahagiaan kepada manusia yang membacanya. Lalu yang ketiga itu ada Basyair. Al-Quran memiliki sifat Basyair sebab ialah cahaya dengan segala kebenarannya dapat disaksikan. Al-Quran
Al-Quran juga memuat bukti-bukti kebenaran yang menjadikan manusia mengenali tentang agamanya. Lalu yang keempat itu ada baligh atau cukup. Al-Quran itu disifati baligh dikarenakan Al-Quran sebagai penjelas bagi manusia yang datangnya dari Allah dan ia turunkan petunjuk bagi Rasulnya. Lalu yang terakhir itu ada bayyinah. Bayyinah adalah sesuatu yang menjelaskan kebenaran karena Al-Quran adalah penjelas bagi kebenaran dalam akidah, pokok-pokok, dan syariat-syariat yang ada. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada umatnya. Dan Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi manusia dan mengandung hikmah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.